Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil dari proyek mata kuliah Kimia Lingkungan yaitu EcoPrint dengan tema Rhythm of Leaves. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan rekan-rekan yang telah sangat antusias dalam menjalankan proyek ini. Saya Nira Faira dengan NIM 42. Saya Nova Sabilatu Salwa dengan NIM 45. Saya Dia Febriastuti dengan NIM 50. Saya Yunisa Fitri dengan NIM 55. Dan saya Manutia Amalia dengan NIM 56. Tema Rhythm of Leaves merangkum filosofi kehidupan melalui analogi daun. Daun sebagai simbol siklus kehidupan mengajarkan tentang pertumbuhan, perubahan, dan transisi dalam kehidupan manusia. Keterhubungan antara daun, ranting, dan akar mencerminkan hubungan yang erat antara semua makhluk hidup dan unsur alam. Fleksibilitas daun dihadapkan pada angin yang menunjukkan ketahanan dan kemampuan manusia untuk beradaptasi. Melalui pola irama yang diciptakan saat banyak daun yang bergerak bersama, tema ini menekankan kekuatan kolaborasi dan persatuan. Dalam konteks senyawa kimia pada tema ini yakni pitol yang digunakan sebagai desain ranting menyoroti penghargaan terhadap sumber daya alam, sifat perubahan dan pertumbuhan, pentingnya keseimbangan, serta keterhubungan alami dalam menciptakan harmoni pada lingkungan. Tema ini mengajak kita untuk merenung tentang keindahan dan pelajaran yang dapat diambil dari alam sekitar kita. Kain yang digunakan dalam pembuatan EcoPrint harus terbuat dari bahan serat alam karena untuk memudahkan penyerapan warna yang dihasilkan dari daun atau bunga ke serat benang, seperti rayon, linen, tenun badui, katun sutra, wool, dan lain-lain. Pada metode basic EcoPrint, kain yang digunakan umumnya berwarna netral seperti putih atau krem. Proses ini memanfaatkan warna alami yang terkandung dalam daun, bunga, atau tanaman lain yang ditempatkan pada kain selama proses pencetakan. Warna yang dihasilkan bergantung pada pigmen alami tanaman dan interaksi pigmen tersebut dengan serat kain. Metode basic dalam pembuatan EcoPrint ini memakai kain Primissima Sutra, yang mana kain Primissima Sutra ini memiliki tekstur lembut, halus, yang ideal untuk metode EcoPrint basic. Serat sutra yang padat memberikan daya serap baik, memungkinkan pigmen alami meresap dengan merata. Keanggunan dan kemewahan dari kain Prisma Sutra memberikan dimensi istimewa pada pola dan warna dalam EcoPrint, yang menciptakan hasil akhir yang elegan dan alami. 1. Scoring. Scoring merupakan sebuah proses pencucian dan perendaman kain dengan menggunakan soda ash. Perendaman ini bertujuan untuk memaksimalkan kerja soda ash dalam mengangkat kotoran yang terdapat pada kain. Langkah pertama dalam proses scoring yaitu air dipanaskan hingga mendidih, kemudian soda ash ditambahkan dan diaduk secara merata. Kain dimasukkan ke dalam larutan yang telah disiapkan dan diaduk selama 30 menit dengan api kecil. Lalu kain diangkat untuk didinginkan. Setelah itu, kain dibilas hingga bersih untuk menghilangkan sisa-sisa pengotor. Lalu kain dijemur sampai kering untuk menguapkan air dan sisa pengotor lainnya. Selanjutnya ada proses mordant. Proses mordanting membantu mencerahkan, memberikan warna gelap, dan mencegah kelunturan warna. Proses mordanting bertujuan agar zat warna alam terhadap kain sutra dapat meningkat sehingga menghasilkan warna ketajaman yang baik. Dalam proses mordant, air dituangkan ke dalam wadah atau bak yang telah disiapkan sebanyak 1,5 liter, lalu diikuti dengan penambahan bahan-bahan mordant, lalu diaduk secara merata. Bahan-bahan mordant tersebut yaitu yang pertama ada cuka biang sebanyak 10 ml, baking soda sebanyak 50 gram, tawas sebanyak 150 gram, iron sebanyak 20 gram, dan soda ash sebanyak 20 gram. Kain direndam dan diremas hingga mordant meresap ke dalam serat kain tersebut. Nah, hal ini bertujuan agar memaksimalkan pemasukan bahan kimia atau mordant tersebut ke dalam pori-pori kain. Nah, selanjutnya kain diperas dan dijemur hingga kering. Kemudian proses fiksasi. Fiksasi adalah langkah untuk memperkuat dan mengunci zat warna alami pada kain agar mencegah kelunturan. Hal ini melibatkan pengkondisian zat pewarna yang telah diserap, memicu reaksi antara bahan yang diwarnai dan zat pewarna, serta bahan fiksasi.
Tujuannya adalah untuk mempertahankan dan merubah warna sesuai dengan jenis logam pengikatnya, sekaligus mengunci warna agar tetap pada kain. Fase fiksasi dimulai dengan melarutan kapur dalam air dan diaduk hingga merata. Kain yang telah melalui mordan dimasukkan ke dalam larutan kapur, kemudian diremas untuk memastikan penyebaran yang merata. Setelah dibersihkan dan dijemur, kain siap untuk proses ekoprint. Selanjutnya ada proses pencetakan. Proses pencetakan adalah penempatan tanaman sumber warna untuk motif di atas kain. Bahan pewarna ekoprint berasal dari pewarna alami yang digunakan dalam proses ekoprinting. Ada 3 kelompok pewarna alami utama, yaitu tetrapyrrole seperti klorofil dan pigmen hijau. Selanjutnya ada flavonoid atau senyawa polifenol yang memberikan warna kuning pada tanaman, dan tetraterpenoid yang merupakan struktur utama carotenoid yang mencakup lebih dari 650 jenis, menjadi kelompok pewarna terbesar dengan warna merah, kuning, orange, dan hijau yang memiliki peran utama dalam melindungi jaringan fotosintesis dari fotooksidasi. Dalam pembuatan ini, bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada daun kenikir, batang dan daun kayu Afrika, daun cemara udang, daun tetehan, daun teteh buya, serbuk kayu mer, dan batang bunga air pengantin. Di mana di sini kain yang digunakan dibentangkan dalam keadaan lembab, kemudian disusun daun-daun di atasnya untuk membuat motif sesuai yang diinginkan. Kain yang telah ditempeli dengan daun secara separuh atau setengah lebar panjangnya, bagian sisi lain yang masih kosong dilipat dan ditutupkan di atasnya kain yang telah ditempeli daun. Kemudian, kain tersebut digulung menggunakan plastik dan diikat gulungan tersebut dengan kencang dengan menggunakan lakban, yang mana di sini tujuannya agar menahan posisi daun pada kain agar tidak merubah motif. Selanjutnya, gulungan kain dikukus dalam dandang selama 2 jam agar motif dan warna pada daun lebih melekat dan mengeluarkan warna secara maksimal. Pada proses pengukusan ini, akan terjadi reaksi antara sumber zat warna, uap panas, dan zat fiksasi untuk mempercepat proses pentransferan warna pada tekstil. Tujuan pengukusan ini agar motif dan warna pada daun lebih melekat dan mengeluarkan warna secara maksimal. Lalu, gulungan dibuka dan dibersihkan daun-daun yang menempel pada kain. Dikeringkan kain dan diangin-anginkan selama 5-7 hari agar kain teroksidasi secara sempurna agar warna yang dihasilkan lebih menempel pada kain. Pencucian dengan sabun digunakan untuk menghilangkan larutan yang digunakan dalam mordanting. Pada metode medium ekoprint, bahan yang digunakan telah memiliki warna dasar atau blanket sebelum proses pencetakan. Warna dasar ini dapat berasal dari pewarnaan sebelumnya, baik dari pewarna alami maupun bahan kimia. Nah, selama proses medium ekoprint, warna dasar kain berinteraksi dengan pigmen yang telah ditempatkan oleh daun atau tanaman, sehingga menghasilkan pola atau warna tambahan pada kain. Kain yang digunakan dalam metode medium ekoprint adalah kain linen. Kain linen memiliki tekstur yang halus dan mempunyai susunan serat yang kecil dan padat. Tak hanya terasa halus, serat-serat tersebut juga menjadikan bahan linen terlihat sedikit berkilau. Sebenarnya, prosedur kerja dalam metode medium ini sama saja dengan metode basic, namun memiliki perbedaan yang terletak pada kain blanket yang tidak dilakukan proses mordanting. Berbeda dengan metode basic yang memerlukan mordanting, metode medium ini memungkinkan langsungnya interaksi antara warna dasar kain dan pigmen tanaman selama proses pencetakan. Tanpa langkah mordanting, metode medium memberi fleksibilitas lebih dalam menciptakan warna dan pola pada kain. Jika kain blanket dan kain pencetak ekoprint keduanya sudah melalui proses mordanting, maka kemungkinan warna pada kain blanket akan lebih tertarik pada kain itu sendiri daripada berpindah ke kain pencetak. Hal ini bisa membuat blanket kurang efektif dalam memberikan warna atau pola pada kain pencetak selama proses ekoprint, karena warna cenderung tetap pada kain blanket dan tidak berpindah ke kain pencetak dengan baik.
Kain ekoprint menawarkan fleksibilitas aplikasi yang mencakup dunia fashion dan dekorasi. Dalam konteks fashion, kain ini dapat digunakan untuk menciptakan pakaian dan aksesoris dengan desain unik, seperti blus, gaun, dan aksesoris modis lainnya. Motif alami yang dihasilkan dari proses ekoprint memberikan sentuhan eksklusif pada setiap karya fashion, menciptakan pilihan gaya yang tidak hanya estetis, tetapi juga ramah lingkungan. Selain itu, kain ekoprint juga dapat diterapkan dalam dekorasi rumah seperti pembuatan furniture, hiasan dinding, dan item-item dekoratif lainnya, yang mana ini akan menciptakan ruang yang dipenuhi dengan keindahan alam. Dengan aplikasi ini, kain ekoprint tidak hanya berkontribusi pada estetika, namun tetapi juga mendukung gaya hidup berkelanjutan dan peduli lingkungan. Dalam setiap jejak ekoprint Rhythm of Leaves, kita menemukan pesan bahwa keindahan bisa tumbuh dari kolaborasi lembut antara alam dan kreativitas. Sejalan dengan daun yang menari, proyek ini mengajarkan kita bahwa keberlanjutan bisa menjadi sebuah karya seni yang abadi.